ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya, sebelum nikah sudah kumpul kebo, terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak, kalau ada di sini, kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan. Setuju mah? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Nah, semua nggak boleh. Nah, cara kamu mas? Boleh. Di cara saya boleh. Cara kan? Nggak boleh. Yakin? Lu kan dah. Kalau lagi kau bingung kok. Mulanya mereka khusyuk itu tadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebo. Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda lelah dakhalal jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus, aku ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu, saniki anak kula sadar juga ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saiki dikawekno tak sing lanang ngono wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cawe itu. Ya wes kawin saiki. Tolong dinongkas Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede. Saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ras jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane didungan blok goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, soalnya bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelon kok bengi wis halal, goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama makruf tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok mesti. Iya, kalau Anda memberi waktu seminggu artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina nak ora ya haram. Kowe bayang kok sekali to, Mus. Udah terlatih sudon dadi. Ya nak zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah, itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalaupun tidak kelon geruduk-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah rasidul mun komat nih lho Gus buat jamaah rian aneh-aneh gitu kan. Sajane gak apa-apa, saya ke ekstriman menggo jamaah sih ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa musuh. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene Pak Jasudon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan.
Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antara wong alim ketahuan betul. Mulane antara wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan tuh berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan loh. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai gitu. Lo nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nak elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono ku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis lah, itu acara seremonial, nggak usah Kemis acara gampang terus sebenarnya kayak saya itu senang kok gawe angin. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandani iku lagi. Lan jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali kowe padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Dan orang alim serasa melok-melok, ngeri. Fa innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu dagingnya ulama itu ono racun, nak macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengen lah mesti malati karena ya itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mau komentari mau urusan sepele. Mau berat kualat tenan. Mungkin orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah ben geblek tapi kadang nyalano nek barang-barang sepele wis malah laknat itu berat. Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah saleh mergo ngrusak napa